Mau bertanya Kak Indra, termasuk orang tua yang toksik kan? Jika orang tua kayak ngasih pengertian ke anak tapi dengan ada sedikit ancaman. Terus ada nggak keadaan yang pernah Pak Indra temui di lapangan untuk kayak misal, oh ini anak dulunya sering diancam nih sama orang tuanya, terus jadinya saat dia dewasa seperti apa kayak gitu. Oke, ancamannya apa dulu Bu contohnya? Yang Ancamannya pertama. ya mungkin kalau misalnya kayak dari anak saya pribadi, misal Sabtu itu kan dia hari bebasnya dia. Terus saya bilang, kalau kamu nggak ikutin aturan kayak gitu, hari Sabtu kamu nggak boleh pegang HP sama sekali, seperti itu. Nah, jadi anak itu jadi kayak ngerasa diancam, tapi nanti jadinya alhamdulillah nurut gitu. Oke, boleh nggak sih kita ngancam? Pertanyaannya jadi begitu kan? Iya. Boleh nggak kita ngancam? Boleh nggak? Ada hukum reward and punishment kan? Punishment itu berarti ada ancaman kan? Kalau dia melanggar ancaman maka ada punishment. Kalau kita nggak ada ancaman nggak boleh ada punishment dong. Jadi boleh nggak? Boleh. Yang jadi masalah adalah ketika dia melanggar, kemudian kita lakukan, kalau dia benar-benar langgar harus konsekuen atau enggak dengan ancamannya? Konsekuen dong, kalau kan dimainkan aturannya. Yang suka miss dari orang tua adalah ketika dia lakukan pelanggaran, kita kasih ancaman. Setelah itu selesai, nggak ada penjelasan. Anaknya main langgar aturan. Terus sudah apa sama ibu? Dia sesuai dengan aturan, dia melanggar, kita ancam. Apa kita hukum? Terus diapain? Ya sudah. Oke, belajar nggak anaknya? Jadi harus ada follow up pemberitahuan. Nih, meskipun kita udah merasa udah ngasih tahu sama dia aturan, kalau ini langgar maka ini, kalau ini langgar maka ini. Namanya anak itu nggak gitu. Namanya anak itu nggak bisa sekali dua kali kemudian nggak bisa. Jadi ketika tadi, kalau kamu main handphone Sabtu dibebasin, tapi kalau udah waktunya lama nggak boleh main handphone dari Sabtu loh ya. Yang tadi yang langgar, dilakukanlah ancaman itu, nggak main handphone Sabtu. Marah nggak anaknya? Marah kan? Kecewa nggak anaknya? Kecewa kan? Yang dibutuhin sama anak apa saat itu? Bagaimana kita menjelaskan sambil kita kasih afek. Jadi penjelasan itu membuat dia bisa mengkonstruksi logisnya. Ini kan, karena aku melanggar, maka aku dihukum. Tapi kita masih pakai afek. Makanya tadi ketika ibu kasih hukumannya pagi, ngobrolnya sore. Ada obrolannya. Jadi hukuman itu mendasar, tapi dia juga menilai, orang tua hukum kan sayang. Karena hukumnya masih pakai kacang hijau, masih dikasih tahunya. Sudah nggak dikasih teh, nggak dikasih ini, cuma dipendeli hipok, nggak ada omongan, disalin treatment. Semakin anaknya semakin ada dendam jadinya. Karena situasi itu situasi yang tidak menyenangkan. Biarkan situasi tidak menyenangkan buat dia pada saat handphonenya diambil. Tapi sore hari kita kasih penjelasan sambil bikin nyaman. Apakah besok-besok 5 hari seminggu kemudian dia masih bisa melanggar? Bisa, sedangkan bocah. Tapi dengan cara demikian, dia tahu orang tuaku tetap strict sama aturan, tapi tetap sayang sama saya. Besarnya nanti ketika anaknya masih SD, nanti SMP-nya, dia akan tahu bahwa orang tua saya memang begitu. Saya tanya sama anak saya, kamu kalau pernah ditanya nggak sama gurumu di kelas? Tanya apa Pak? Bapakmu galak nggak? Pernah. Terus bilang galak nggak? Kak, galak. Waduh, padahal saya kan kalau parenting bilang nggak boleh galak kan? Waduh, anak saya nggak boleh disetting nih. Saya tanya sama anak saya, kamu milih papamu galak apa enggak? Aku pilih papa galak. Kenapa? Karena papa galak itu aku merasa dan kemarin waktu waktu kepulangan kemarin di boarding yang di Jogja dekat sekolah saya itu ada orang Cilacap menginformasikan sama bapaknya galak, bapak anak saya itu galak. Tapi ceritanya anak saya adalah
Saya suka karena ada aturan. Aturan itu saya dikasih perhatian. Jadi untuk bapak-bapak yang sebelah sini, yuk tugas pemberian aturan yang cerewet setiap dari bangun tidur sampai tidur itu tugasnya ibu semua nih. Ayo mandi, ayo belajar, ayo makan, ayo nggak mungkin sebelah sini, karena sebelah sini itu nggak konsisten. Suruh ngomong setiap hari mandi nggak konsisten. Kopi pakai lah. Jadi sebelah sini yang ngajarin. Tapi hukum alamnya seorang anak ketika terus sama ibu pasti nego. Engkau sit 5 menit maning. Engkau sit. Gitu kan. Nah, saat itu yang terjadi, bapaknya turun tangan, Pak. Saya pagi-pagi kalau lagi banyak ketikan, pintu itu selalu saya buka, pintu kamar. Karena saya ingin tahu dinamika rumah. Ketika anak saya disuruh mandi sama istri saya, ayo Kak mandi. Nantilah dulu. Satu. Yang kedua agak naik suaranya. Karena tadi udah dibantah sih. Kau udah 5 menit, kau belum mandi. Ntar lah. Yang ketiga lebih naik lagi kan? Iya. Biasanya saya batas. Ketika sudah 3, saya keluar dari kamar. Apa yang saya lakukan? Terus anaknya gimana? Melayu adus. Ya kan? Lari anaknya. Tadi sama ibunya nego, bapaknya mentu lari dia. Jadi tugas bapak cuma kasih tuh. Gak susah lah jadi tugas bapak itu. Hadir. Melayu bocah. Yang terjadi apa? Anak tahu aturan plus pelaksanaannya. Karena anak yang kita kenal mengutipkan ya, buat ustadz saja ke rumah. Coba cari 2 atau 3 anak yang bermasalah sama aturan. Kasih soal 10 tentang aturan, nilainya 100 pasti. Anak yang melanggar itu aslinya tahu aturannya. Tapi kenapa nggak menjalanin? Bapaknya nggak Bapaknya cuek menang baik. Kurang baik lah karena sih bukan aku ngopi baik aku bisa. Mudah-mudahan nggak di sini. Tapi bahasa itu pembagian tugas real itu. Karena tugas kita bapak ya, itu adalah mengapain ibunya. Dan itu nggak bisa tiba-tiba bapak yang sehat ibunya nggak bisa. Karena fitrahnya nggak begitu. Gitu ya Bu ya. Jadi Bu, oke, ancaman boleh. Tapi bagaimana setelah kita lakukan hukuman, anak itu tetap kita rangkul. Pertanyaan berikutnya, pernah nggak ketemu sama kejadian, gitu kan? Ada. Anaknya jadi peragu. Dikit-dikit nanya sama orang tua, datang. Anak SMA mau cari jurusan sekolah, saya psikotes dulu. Setelah psikotes, kemudian supaya bayangan saya biar cepet lah, langsung bocah karena orang tuanya ketemu sama saya. Tahu nggak posisinya anaknya kalau mau ngomong? Mbak, maunya apa? Kelihatan dia takut. Akhirnya karena saya nangkep itu dia takut, ibu bisa turun ke bawah. Orang tuanya suruh ke bawah. Begitu sudah, ya sekarang saya siap mendengarkan kamu. Cerita semuanya. Kenapa ya? Karena anaknya mau ini nggak boleh, jadi peragu kan. Akhirnya yang terjadi sama dia adalah dia melakukan sesuatu, tunggu dia akan panggil semuanya. Habis itu apa yang saya lakukan? Ya ibunya yang saya konseling. Mau silakan anaknya sudah Mbak, sudah cukup. Saya bilang sama asisten, ibunya naik ke atas Mas. Dia naik, butuh Mas. Bu, ngobrol ya Bu. Tetap. Jadi boleh ngajar, tapi tolong kita harus dibalut dengan sayang. Kalau enggak, yang paling simpel, yang paling saya terjadi anak kita jadi peragu, nggak berani ngambil keputusan. Ya. Untuk nyari jurusan di mana orang tuanya setuju aja. Padahal dia mungkin kepinginnya yang A, tapi karena takut jadi ikutin ibunya. Akhirnya apa? Mogok nanti, nggak bisa. Dan yang paling nanti jauh lagi ke depan adalah urusan jodoh Bu. Dia cintanya sama A, dia sukanya sama A, gitu kan?
Kalau itu masih mending, tapi dia nggak bisa milih akhirnya. Akhirnya dengan dia merasa udahlah tak ajak buat ta'aruf ke rumah, ternyata jauh dengan idealnya orang tua. Saking dia nggak tahu apa sih kriteria yang boleh sama aku, karena semua diatur sama orang. Kasihan anak seperti itu. Nah, supaya tidak seperti itu, aturan boleh nggak? Boleh, tapi sayang supaya dia juga punya ruang untuk ngambil keputusan sendiri. Di usia sampai 12 tahun, ya, kalau SMP itu kita masih punya peran untuk carikan sekolah. Tapi kalau SMA, anak itu perannya lebih banyak untuk milih sekolah. Kuliah, terserah anak. SD, SMP, karena itu adalah pendidikan dasar wajib 9 tahun, makanya kenapa 9 tahun? Itu orang tua berperan di situ. Mau sekolah negeri atau mau sekolah baru rumah, orang tua, karena fondasi. Tapi begitu SMA, kamu mau di SMA, mau di SMK atau pesantren, kita mulai nanya. Pokoknya ibu nggak mau tahu kamu di A sekolahnya. Nah, anaknya udah punya karar, bentrok pasti. Kuliah, dan kamu suka mas dulu, dari situ nanti kamu ngambil keputusan. Ini kita bicara bahwa anak perlu ruang untuk jadi berjenjang juga. Anak TK mau masuk SD, ibu sih demokratis ya nak, kamu terserah mau SD mana. Orang ngerti bocah bocah TK kamu demokratis, nggak tahu. Makanya di usia SD kita yang tentukan, jangan salah langkah. Ya, kalau memang nilai-nilai visi misi keluarga kita adalah ada Islam, ya carikan sekolah Islam. Tapi kalau misalnya nggak apa-apa negeri, dia carikan sekolah negeri yang memang juga dekat sama. Sekarang banyak sekolah negeri yang pagi-pagi bagi setel murotal kan? Ya cari yang seperti itu. SMA 1 itu pagi-pagi di setel murotal. Ya carikan yang seperti itu. Nggak apa-apa negeri, asal Islamnya masih kental. Itu deh. Ya saya kembalikan. Sudah waktu nggak? Itu cukup.